Penyelesaian. Diketahui T sama dengan 5 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya H gedung atau ketinggian gedung. Jawab. Rumus dari ketinggian atau H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Untuk G 10 meter per sekon kuadrat dan T 5 sekon. Maka ketinggian gedung atau H gedung sama dengan setengah kali 10 meter per sekon kuadrat kali 5 sekon kuadrat. Setengah kali 10 hasilnya 5. 5 kuadrat hasilnya 25. Maka H gedung sama dengan 5 meter per sekon kuadrat kali 25 sekon kuadrat. 5 kali 25 hasilnya 125. Maka ketinggian gedung atau H gedung sama dengan 125 meter. Oke, kita lihat contoh soal selanjutnya. Sebuah batu dijatuhkan dari sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Tentukan waktu tempuh dan kecepatan batu saat benda berada pada ketinggian 35 meter dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Mungkin ya di sini benda yang dimaksud adalah batu. Penyelesaian. Nah, tadi sebuah batu dijatuhkan dari gedung dengan ketinggian 80 meter. Kita lihat batu dijatuhkan dari atas gedung. Nah, kemudian batu dijatuhkan dari 80 meter. Tadi ditanya adalah kecepatan dan waktu tempuh ketika batu berada di ketinggian 35 meter. Nah, maka jarak tempuh secara vertikal adalah H. Nah, ini dia H. Maka bisa kita dapatkan untuk nilai H. Penyelesaian. Nah, tadi sebuah batu dijatuhkan dari sebuah gedung dengan ketinggian 80 meter. Jadi yang ditanyakan adalah waktu tempuh dan kecepatan pada saat batu berada di ketinggian 35 meter. Nah, maka ini bisa didapatkan jarak tempuh benda secara vertikal. Nah, jadi diketahui H sama dengan di sini 80 meter kurang 35 meter. Nah, jadi jarak tempuh batu secara vertikal didapatkan 80 kurang 35 adalah 45 meter. Kemudian kecepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya T sama dengan, jadi tadi ditanya adalah waktu tempuh dan kecepatan batu pada saat ketinggian 35 meter. Oke, jawab. Pertama, waktu tempuh. Persamaan T sama dengan akar 2H per G. Untuk H 45 meter dan G 10 meter per sekon kuadrat. Maka T sama dengan 2 kali 45 meter. Akar dari 2 kali 45 meter per 10 meter per sekon kuadrat. 2 kali 45, 90 meter, maka menjadi akar 90 meter per 10 meter per sekon kuadrat. 90 per 10 hasilnya 9, maka menjadi akar 9 sekon kuadrat sama dengan 3 sekon. Maka waktu tempuh
benda pada saat ketinggian 35 meter adalah 3 sekon. Selanjutnya kecepatan. Untuk persamaan kecepatan, VT sama dengan akar 2 kali G kali H. Nilai G 10 dan H-nya 45 meter. Maka menjadi akar 2 kali 10 meter per sekon kuadrat kali 45 meter. 2 kali 10 kali 45 hasilnya 900, maka menjadi akar 900 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sama dengan 30 meter per sekon. Maka kecepatan batu pada saat ketinggian 35 meter adalah 30 meter per sekon. Baik teman-teman, demikianlah video saya mengenai gerak jatuh bebas. Terima kasih telah menonton. Terus ikuti video saya, like video-video saya, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Yong Arif Nugraha, di channel saya Guru Fisika Asik. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai submateri dari materi pokok gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak jatuh bebas. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal, atau VO sama dengan 0. Gerak jatuh bebas merupakan GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat, karena arahnya searah dengan percepatan gravitasi bumi. Jika suatu benda mengalami gerak jatuh bebas, maka berlaku seperti gambar berikut. Nah, percepatan yang dialami sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, maka pada gerak jatuh bebas, A sama dengan G. Kemudian, jarak yang ditempuh benda dari ketinggian, atau bisa dikatakan jarak tempuh secara vertikal. Nah, di sini jaraknya sama dengan H, atau S sama dengan H. Persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas. Yang pertama, kecepatan. Nah, pada rumus gerak lurus berubah beraturan untuk kecepatan, di sini VT sama dengan VO tambah AT. Ya, atau kecepatan VT merupakan kecepatan akhir. Nah, di sini VO, kecepatan awal pada gerak jatuh bebas adalah 0. Maka kita gantikan VO dengan 0. Maka VT, kecepatan akhir, sama dengan 0 tambah A kali T. Maka di sini VT sama dengan A kali T. Karena kecepatan pada gerak jatuh bebas sama dengan percepatan gravitasi bumi atau G, maka kita gantikan A dengan G. Rumusnya menjadi VT sama dengan G kali T. Kemudian jarak tempuh vertikal. Pada gerak lurus berubah beraturan, rumus jarak tempuh adalah S sama dengan VO kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Ya, karena di sini VO pada gerak jatuh bebas atau kecepatan awal pada gerak jatuh bebas adalah 0 meter per sekon, maka kita gantikan VO dengan 0. Maka S sama dengan 0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. 0 kali T hasilnya adalah 0. Maka S sama dengan 0 tambah setengah kali A kali T kuadrat. Maka menjadi S sama dengan setengah kali A kali T kuadrat. Karena di sini A sama dengan percepatan gravitasi bumi atau G, maka digantikan A dengan G.
Kemudian untuk S atau jarak tempuh digantikan dengan jarak tempuh secara vertikal S sama dengan H. Maka digantikan S dengan H. Maka persamaannya menjadi H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Kemudian selanjutnya waktu tempuh. Oke. Untuk waktu tempuh. Tadi persamaan H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Maka di sini 2 di bawah sini kita kalikan dengan H. Ya, kita kalikan silang menjadi 2H. Sama dengan 1 kali GT kuadrat, GT kuadrat. Nah, karena di sini kita mencari waktu tempuh, maka kita pindahkan G-nya ke seberang menjadi 2H. Ini perkalian menjadi pembagian 2H per G sama dengan T kuadrat. Kita balik. T kuadrat sama dengan 2H per G. Kita hilangkan kuadratnya, maka sisi sebelah sini menjadi akar. Maka di sini T sama dengan akar 2H per G. Selanjutnya, persamaan dari, nah ini persamaan lain dari kecepatan, ya. Nah, kita masukkan juga persamaan dari GLBB lainnya, yaitu VT kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2A kali S. Untuk VO bernilai 0 meter per sekon, maka VO kita gantikan 0. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2A kali S. 0 kuadrat hasilnya 0, maka VT kuadrat sama dengan 0 tambah 2 kali A kali S. Maka persamaannya menjadi VT kuadrat sama dengan 2 kali A kali S. Kita hilangkan kuadratnya menjadi VT sama dengan akar 2 kali A kali S. Nah, kita gantikan A dengan G dan S dengan H. Maka persamaannya menjadi VT sama dengan akar 2 kali G kali H. Contoh soal. Sebuah batu dijatuhkan dari sebuah gedung. Jika batu sampai ke tanah dalam waktu 5 sekon, berapa ketinggian gedung tersebut? Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian. Diketahui P sama dengan 5 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya H gedung atau ketinggian gedung. Jawab. Rumus dari ketinggian atau H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Untuk G 10 meter per sekon kuadrat dan T 5 sekon. Maka ketinggian gedung atau H gedung sama dengan setengah kali 10 meter per sekon kuadrat kali 5 sekon kuadrat. Setengah kali 10 hasilnya 5. 5 kuadrat hasilnya 25. Maka H gedung sama dengan 5 meter per sekon kuadrat kali 25 sekon kuadrat. 5 kali 25 hasilnya 125. Maka ketinggian gedung atau H gedung sama dengan 125 meter. Oke, kita lihat contoh soal selanjutnya. Sebuah batu dijatuhkan dari sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Tentukan waktu tempuh dan kecepatan batu saat benda berada pada ketinggian 35 meter dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Mungkin ya di sini benda yang dimaksud adalah batu. Penyelesaian. Nah, tadi sebuah batu dijatuhkan dari sebuah gedung dengan ketinggian 80 meter. Jadi yang ditanyakan adalah waktu tempuh dan kecepatan pada saat batu berada di ketinggian 35 meter. Nah, maka ini bisa didapatkan jarak tempuh benda secara vertikal. Nah, jadi diketahui
H sama dengan di sini 80 meter kurang 35 meter. Nah, jadi jarak tempuh batu secara vertikal didapatkan 80 kurang 35 adalah 45 meter. Kemudian, kecepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya T sama dengan, jadi tadi ditanya adalah waktu tempuh dan kecepatan batu pada saat ketinggian 35 meter. Oke, jawab. Pertama, waktu tempuh. Persamaan T sama dengan akar 2H per G. Untuk H 45 meter dan G 10 meter per sekon kuadrat. Maka T sama dengan 2 kali 45 meter. Akar dari 2 kali 45 meter per 10 meter per sekon kuadrat. 2 kali 45, 90 meter, maka menjadi akar 90 meter per 10 meter per sekon kuadrat. 90 per 10 hasilnya 9, maka menjadi akar 9 sekon kuadrat sama dengan 3 sekon. Maka waktu tempuh benda pada saat ketinggian 35 meter adalah 3 sekon. Selanjutnya kecepatan. Untuk persamaan kecepatan, Vt sama dengan akar 2 kali G kali H. Nilai G 10 dan H-nya 45 meter. Maka menjadi akar 2 kali 10 meter per sekon kuadrat kali 45 meter. 2 kali 10 kali 45 hasilnya 900, maka menjadi akar 900 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sama dengan 30 meter per sekon. Maka kecepatan batu pada saat ketinggian 35 meter adalah 30 meter per sekon. Baik teman-teman, demikianlah video saya mengenai gerak jatuh bebas. Terima kasih telah menonton. Terus ikuti video saya, like video-video saya, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.